Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagaimanapun kondisi dan keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Yakinlah dan insya Allah dan pasti kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi, kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari kita berbagi pengalaman tentang keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr, ayat 1 dan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Allah mengatakan dalam firman-Nya, demi fajar dan demi hari yang 10. Subhanallah, ada yang memahami hari yang 10 yang dimaksud dalam surat ini adalah 10 malam akhir Ramadan. Dan juga ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Nah, dari dua pemahaman ini muncul perbedaan. Mana yang lebih mulia? 10 hari di akhir Ramadan atau 10 hari awal Ramadan? Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, apa kata beliau dalam kitab ini? Layalil ashril akhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Wa ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyami ashr Ramadan. Wa bihadza tafdil wa bihadza tafsil yazul istibah wa yadullu alaihi anna layalal ashri bin Ramadan innama fuddilat bi'tibari lailatul qadar wa hiya minal layali wa ashri Dzulhijjah wa ashru Dzulhijjah innama fuddila bi'tibari ayyamihi idh fihi yaumun nahar wa yaumu arafah wa yaumu tarwiyah. 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada malam hari di 10 akhir Ramadan itu di situ ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita mendapatkannya dan beribadah dan melakukan amal soleh pada malam itu, insya Allah lebih afdal, lebih utama daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan 10 akhir Ramadan adalah waktu yang begitu istimewa. Kemudian dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dari aspek malam harinya. Sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya. Kenapa? Karena 10 hari akhir Ramadan di situ ada malam Lailatul Qadar, dan siang hari pada 10 hari Dzulhijjah di dalamnya terdapat hari nahar, hari kurban. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, bahkan tanggal 9 Dzulhijjah ada hari Arafah, di mana para jemaah haji di situ berwukuf di padang Arafah dan merupakan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pada tanggal 8 Dzulhijjahnya ada hari yang disebut dengan hari Tarwiyah.
Nah, kita berbicara di sini, apalagi keistimewaan-keistimewaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Subhanallah, dalam satu pembahasan dikatakan, ya, yaitu yang namanya 1 tahun itu adalah 12 bulan. Inna iddata syuhuri innallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, yaitu di situ yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. 4 bulan suci tersebut yang disebut Ashhurul Haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana sabda Rasulullah, As-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atu hurum. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, madarul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bulan Dzulhijjah itu mulianya di mana? Satu, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, "Ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Nah, disinilah bahwasanya kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah mempunyai keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa? Karena pada bulan Dzulhijjah ini ada satu ibadah menjadi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Yang mana haji itu, kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Rasulullah, haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran yang sesuai, balasan yang pantas, kecuali orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah surga. Dan haji itu, ibadah haji itu dilakukan yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama yang menjadi inti rukun di bulan haji dalam melaksanakan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah, yang tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf ini, kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan wukuf di padang Arafah. Walaupun ada rukun-rukun yang lain seperti tawaf ifadah dan sebagainya, tapi rukun yang utama dan inti dalam ibadah haji adalah berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di hari-hari ini maka kita disunahkan untuk banyak berpuasa sunnah, terutama minimal kita melakukan ibadah puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Maka bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, disunahkan dia melakukan ibadah puasa, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Bagi jemaah haji, dia tidak disunahkan untuk berpuasa dan dia sedang berwukuf di padang Arafah yang menjadi sebagai rukun utama dalam ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Syamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah yang tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah itu,
Kalau betul-betul berpuasa itu untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, insya Allah dia dapat melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya, terutama dosa-dosa kecil. Nah, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini juga kita disunahkan untuk berkurban, terutama bagi yang memang mempunyai kemampuan. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, kelapangan rezeki pada hari itu, terutama pada bulan Dzulhijjah ini dan terutama pada tanggal 10 Dzulhijjah, dia tidak berkurban. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia mempunyai kemampuan, kelebihan rezeki, keluasan rezeki, tapi tidak berkurban. Kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya Rasulullah tidak suka kepada hambanya, kepada umatnya. Sekali lagi, Rasulullah tidak suka kepada umatnya yang pada tanggal 10 Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama Dzulhijjah ini mendapatkan keluasan rezeki, kemudian tidak ada niat sedikit pun untuk berkurban. Nah, inilah yang salah satunya yang membuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mempunyai menjadi hari-hari yang istimewa dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga surat Al-Hajj surat 22 ayat 28, Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat adalah 10 awal Dzulhijjah. Ini yang dipahami oleh para mufasir dan terutama sebahagian besar mufasir. Di antaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah pada hari-hari itu, yaitu pada 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu untuk bertahlil, bertakbir, bertahmid. Subhanallah. Makanya itu mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini, kesempatan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah kita disunahkan untuk apa? Untuk sholat Idul Adha. Dan di malam harinya khususnya kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan takbir-takbir yang kita ucapkan pada malam itu. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan umur panjang yang Allah masih berikan kepada kita bisa memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita tidak tahu apakah tahun akan datang kita masih punya umur panjang. Maka mari kita manfaatkan, terutama kita banyak berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, bukan hanya 10 akhir bulan Dzulhijjah ini. Setiap hari Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Saya setiap hari tidak kurang beristighfar 100 kali. Apalagi kita sebagai umatnya. Dan kalau Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, mari kita berkurban. Kita keluarkan sebagian harta kita ini untuk berkurban, untuk berbagi kebahagiaan. Dan insya Allah tidak ada sedikit pun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis tentang kurban ini, Rasulullah SAW menyatakan, "An Aisyah ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ma amalu ibni Adam yauman nahri amalan ahabu ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi fayatibu biha nafsan." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, tidaklah pada hari nahar 10 Dzulhijjah manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban, yaitu melaksanakan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi. Ia akan datang pada hari kiamat
Artinya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kita berkorban. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita betul-betul bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah ini, ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkannya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan untuk taat dan ibadah kepada Allah, sehingga kapan, di mana, dan sedang apa kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, membawa bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah fardu, dengan ibadah-ibadah sunat, terutama di bulan Dzulhijjah ini, 10 Dzulhijjah ini. Mari kita melaksanakan apa yang disebut dengan ibadah kurban, yang insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, dan yakinlah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.